Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iOS 18 kini penampakannya. Kalau kalian pengen tahu sekilas tentang penampakan dari iOS versi 18. Nah, di sini langsung saja kita coba pada iPhone 12 mini yang kita gunakan. Dan untuk yang pertama adalah lock screen dari iPhone dengan iOS versi 18. Tidak ada perubahan yang cukup signifikan untuk tampilannya ya, sekilas seperti ini masih sama seperti halnya pada iOS versi 17. Cuman di sini kita bisa mengganti icon di bagian bawah pada bagian lock screen ini. Kalau bagiannya ini sama saja, kita bisa mengganti dan mengcustomize overall dari tampilan lock screen. Cuman untuk icon di bagian bawah, dua icon kamera dan juga flash, ini bisa kita ganti sesuai kebutuhan. Bisa kita hapus dan kita ganti sesuai kebutuhan yang tersedia di sini ya. Bisa akan sesuaikan, misalkan saja kalian lebih sering pakai kalkulator ataupun opsi lain juga bisa kalian setting. Misalkan saja kita ganti untuk kalkulator, maka otomatis di bagian bawah yang biasanya untuk flash itu ganti untuk kalkulator. Yang overall kita bisa fungsikan sesuai kebutuhan kita. Toh saya juga jarang banget pakai flash, jadi saya ganti dengan kalkulator untuk perhitungan sejenisnya. Jadi untuk di bagian lock screen perubahannya tidak terlalu banyak ya. Masih terlihat mirip dengan iOS versi 17 pada saat lock screen dan kita pengaturan untuk wallpaper di iPhone tersebut. Bisa kita sesuaikan seperti halnya kalian menggunakan iOS versi 17 ya. Cuman perubahannya di bagian icon untuk bagian atas, wallpaper dan lainnya masih sama seperti halnya di iOS versi 17. Untuk tampilan dari lock screen di iOS versi 18 ini. Kemudian untuk hal yang selanjutnya setelah bagian lock screen adalah bagian icon aplikasi pada iOS versi 18 ini yang tentunya bisa kita customize untuk warnanya. Di sini tinggal kita buka saja dan masuk ke bagian home screen dari iPhone kita. Dan kita bisa mengcustomize icon dari aplikasi di sini ya. Tinggal kita tekan dan tahan sampai seperti ini. Kita klik di bagian pojok kiri atas, bagian edit. Kita pilih sesuaikan. Nah, di bagian sini nanti akan muncul di bagian bawah untuk bagian pengaturan aplikasi. Bisa ukuran kecil atau ukuran besar ya, sesuai kebutuhan kalian. Dan untuk warna dari aplikasinya, tentunya untuk aplikasi yang dimaksud di sini adalah aplikasi bawaan dari Apple-nya. Ini bisa kita sesuaikan dengan warna dark mode ataupun bisa kita sesuaikan dengan warna lain yang kita inginkan. Misalkan saja kita sesuaikan dengan warna kesukaan kita, warna hijau, warna merah ataupun warna ungu dan sejenisnya di bagian opsi warna. Kalau kita pilih di bagian sini, kita bisa untuk setting dalam mode dark mode ataupun dalam mode terang ataupun dalam opsi warna seperti ini. Sesuaikan dengan yang kalian suka saja. Kalau saya lebih suka warna hijau seperti ini, kita setting dan otomatis nanti warnanya akan berubah jadi warna hijau untuk icon di aplikasi di iOS versi 18. Jadi ya tidak monoton lagi layaknya sebelumnya di iOS versi 17. Jadi cukup beruntung pengguna iOS versi 18 pada iPhone XR dan juga iPhone XS. Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah bagian lock aplikasi atau kunci aplikasi. Di sini kita bisa mengunci aplikasi menggunakan Face ID ataupun Touch ID sesuai iPhone yang kalian gunakan. Kalau kalian menggunakan iPhone SE 2 atau iPhone SE 3 yang overall menggunakan Touch ID, tentunya kita bisa menguncinya dengan Touch ID. Tentunya kalau kalian menggunakan iPhone yang sudah menggunakan Face ID, tinggal gunain saja Face ID untuk mengunci aplikasi pada iPhone dengan iOS versi 18 yang kalian gunakan ini. Tentunya ini adalah iOS versi 18 versi developer beta ya, yang tentunya masih banyak update lagi ataupun perbaikan ke depannya. Jadi tinggal kita hapus saja kalau kita pengen menghilangkan kunci aplikasi di bagian sini. Maka otomatis kunci aplikasi akan hilang dan tidak perlu lagi menggunakan Face ID ataupun Touch ID untuk membuka sebuah aplikasi di iOS versi 18 ini. Jadi terbilang cukup mudah dan perubahan untuk di bagian aplikasi ini tidak ada perubahan yang cukup signifikan dari versi iOS sebelumnya. Kalian bisa lihat untuk tampilannya ya sekilas seperti ini ya, hampir sama saja. Cuman beda di iOS 18 ada tambahan untuk menggunakan kunci aplikasi untuk mengunci aplikasi yang ada di iPhone dengan iOS versi 18 tadi, yang tentunya itu adalah fitur bawaan dan belum ada pada versi iOS sebelumnya. Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah bagian home screen dari iPhone kita, yang overall ini hampir sudah kita bahas pada bagian icon aplikasi tadi, di mana kita bisa customize bagian home screen dari iPhone kita sesuai dengan keinginan kita, di mana di sini kita bisa menambahkan widget, merubah ukurannya sesuai kebutuhan,
Kemudian juga kita bisa merubah tampilan dari warna aplikasi di iPhone kita. Bisa kita setting untuk ukuran kecil ataupun untuk ukuran besar. Kalau untuk ukuran kecil dengan nama aplikasi di bagian bawahnya. Kalau untuk ukuran besar ini lebih saya sukai ya, karena memang tidak ada nama aplikasi di bagian bawah icon aplikasi. Untuk warnanya bisa kita sesuaikan, bisa otomatis sesuai warna dark mode ataupun mode terang gelap, ataupun kita setting untuk warna gelap saja atau warna terang. Cuman ini berlaku pada aplikasi bawaan dari iOS tersebut saja. Ataupun kita juga bisa pilih opsi warna untuk warna aplikasi yang lebih banyak lagi, yang sesuai dengan warna yang kalian sukai. Kemudian kita juga bisa meletakkan icon aplikasi tidak lagi berurutan, bisa terserah kalian mau di pojok kanan atas, pojok kanan bawah, ataupun di tengah-tengah juga bisa tanpa harus seperti iOS versi sebelumnya yang harus berurutan ya. Kalau belum diisi ya nggak bisa mengisi bagian lain. Misalkan saja di sini kita letakkan untuk aplikasi kamera, iconnya bisa kita letakkan di pojok kanan atas, kanan bawah, tengah-tengah, ataupun dimanapun yang kita inginkan. Jadi pengaturan icon aplikasi tidak lagi seperti sebelumnya, sekarang lebih bebas lagi. Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah customize widget, yang overall ya seperti ini ya. Kita bisa resize dari widgetnya secara langsung seperti ini, tanpa harus kita pilih ulang, kita hapus widgetnya dan kita pilih ulang untuk widget dengan ukuran tertentu. Kita bisa langsung saja meresize dari ukuran widget tadi, dari ukuran kecil ke lebar ataupun ukuran paling besarnya. Misalkan saja di sini untuk aplikasi kalender, kita bisa langsung resize seperti ini untuk widget dari aplikasi kalender ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita pengennya kecil ya tinggal kita sesuaikan dengan ukuran yang lebih kecil pada bagian widget di iPhone dengan iOS versi 18 ini. Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah control center. Di bagian ini cukup ada perubahan, di mana perubahannya bisa kita bandingkan dengan iPhone yang menggunakan iOS versi di bawahnya. Di sini iPhone 7 Plus dengan iOS versi 15, yang kemungkinan besarnya tampilannya juga serupa dengan tampilan dari control center di iOS versi 16 ataupun 17. Sekilas tampilannya ada perubahan ya. Cukup banyak perubahan. Di sini kita bisa customize dari control center, langsung dari control center tanpa harus masuk ke bagian pengaturan. Kita bisa meresize untuk bagian iconnya di sini juga sesuai kebutuhan. Kita juga bisa menambahkan untuk icon control center yang kita butuhkan dan kita tinggal klik saja dan akan otomatis ditambahkan di bagian control center ini. Terlihat tampilannya lebih kecil dibandingkan dari tampilan control center yang sebelumnya. Kemudian kita juga ada tambahan untuk tombol shutdown untuk mematikan iPhone kita tanpa harus menekan tombol-tombol lagi. Tinggal akses control center di bagian pojok kanan atas ada untuk opsi mematikan iPhone. Jadi untuk perubahannya seperti ini ya. Untuk iconnya juga bisa kita pilih. Sebelumnya kalau di bagian iOS versi 17, 16, 15 untuk akses ke bagian mode pesawat, kemudian WiFi, tampilannya sedikit berubah di iOS versi 18 ini. Tampilannya jauh lebih menarik daripada versi iOS sebelumnya. Kemudian untuk hal yang selanjutnya adalah pada bagian tampilan setting atau pengaturan di iPhone dengan iOS versi 18. Tampilannya terlihat lebih rapi dibandingkan iOS versi sebelumnya. Dan untuk opsi baterai di sini dipindahkan di bagian atas, tidak lagi di bagian bawah. Jadi kita lebih gampang untuk akses fitur dari baterai di iOS versi 18 ini. Untuk peletakannya juga ada beberapa yang dipindahkan. Kemudian untuk tampilan umum di sini sedikit lebih rapi dibandingkan tampilan pada versi sebelumnya. Sudah ada icon-iconnya di bagian sebelah kirinya, lebih banyak icon pada iOS versi 18 ini. Untuk bagian paling bawah kalau sebelumnya untuk aplikasi pengaturannya cukup terbilang panjang. Kalau di iOS versi 18 ada opsi untuk aplikasi saja. Kalau kita klik baru muncul aplikasi yang ada di iPhone kita. Jadi tampilannya lebih ringkas dan lebih rapi daripada iOS versi sebelumnya pada tampilan pengaturan atau setting ini. Kemudian untuk hal yang terakhir adalah pada bagian catatan atau notes. Di sini kita bisa melakukan perhitungan langsung menggunakan notes ya. Misalkan saja kita hitung seperti ini menggunakan keyboard dari iPhone kita untuk perhitungan matematika. Tinggal kita akhiri dengan sama dengan, nanti akan otomatis terhitung dan muncul untuk hasil dari perhitungan kita tadi. Ataupun kan juga bisa menggunakan coretan tangan seperti ini. Jadi ada
artificial intelligence-nya ya, dimana kita bisa langsung ngetikkan saja atau kita tulis seperti ini juga otomatis kita akhiri dengan sama dengan nanti akan muncul hasilnya berapa. Ini juga bisa akan gunakan pada iPad OS yang overall sebelumnya iPad OS tidak ada aplikasi kalkulator, sekarang sudah ada aplikasi kalkulator yang lebih bisa kita fungsikan untuk perhitungan matematika yang lebih cepat menggunakan artificial intelligence dari Apple yang oleh Apple disebut AI atau Apple Intelligence, di mana kita bisa memanfaatkan fitur AI tadi lebih banyak pada iPhone 15 Pro series ke atas ya. Kemudian untuk bagian app library atau app drawer di sini tampilannya ya hampir terbilang sama saja, cuman saya rasa lebih smooth di iOS versi 18 ini dibandingkan versi iOS sebelum-sebelumnya. Oke, sekilas pembahasan kita kali ini tentang iOS versi 18, penampakannya seperti ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.